Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita kehendak untuk belajar, yang telah mengaruniakan kepada kita kekuatan kesanggupan untuk duduk bersama dalam rangka belajar agama Allah taala, yang telah mengaruniakan kepada kita hidayah fil Islam. Mudah-mudahan Allah taala jaga kita, keluarga kita, keturunan kita. Begitu pula dengan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, keluarga mereka dan keturunan mereka, sehingga tidaklah mati kecuali dalam keadaan alal fitrah, di atas Islam ini. Kita lanjutkan perbincangan kita tentang mu'aqabatun nafs. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita lanjutkan membaca kitab A'malul Qulub karya Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala wa nafa'anallahu bi ilmi fitara ini. Kita masuk di pembahasan mu'aqabatun nafs, yaitu menghukum diri atau ta'dibun nafs, yaitu menanamkan adab kepada diri. Qala musannif hafizahullah ta'ala, innal mu'mina idza khasaba nafsahu fara'aha qad qarafat maksiatan. Seorang mukmin itu jika dia menghisab dirinya, maka dia akan memandang dirinya itu dia benci kepada maksiat. Au tawanat wa takasalat an syai'in minal fadhail. Dan biasanya setelah selain benci kepada maksiat juga diikuti dengan sifat dia itu malas. Menjauh, dia menjadi malas untuk melakukan sesuatu dari sesuatu yang sifatnya punya fadilah. Fayambagi an yu'aqibaha ala dalika. Nah, mestinya kalau itu terjadi bukan dituruti tetapi justru dihukum dirinya itu. Wa yu'addibaha, dan ditanamkan adab kepada jiwanya itu. Jabron lima fatahu, sebagai bentuknya itu berupa paksaan terhadap apa yang sudah dia lewatkan. Wa tadarukan lima farroto, dan sebagai koreksi, bentuk koreksi terhadap apa yang sudah dia lalaikan. Wa ta'tiban li nafsi, dan sebagai bentuk penanaman adab kepada dirinya. Wa mujahadah laha, dan juga pelatihan, mujahadah, upaya sungguh-sungguh bagi jiwanya. Jadi ada sebagian di antara kita barangkali ada orang-orang yang ketika dia itu terjatuh pada satu kemaksiatan, maka kemudian dia menjadi malah menarik diri. Misalnya ada seorang aktivis dakwah, ketika dia suatu saat tergelincir, maka setan membisiki agar apa? Dia kemudian merasa dirinya itu tidak pantas untuk beraktivitas dalam dunia dakwah itu, kemudian dia menjadi malas untuk melakukan fadilah-fadilah dan dia menarik diri. Misalnya seperti itu. Maka itu adalah sikap yang keliru. Mestinya justru dia harus memperbaiki dan melakukan memberikan hukuman pada jiwanya yang terkena talbis seperti itu. Dan nanti kita lihat bagaimana para salafus saleh itu memperbaiki keadaan ketika mereka merasa melakukan kesalahan. Karena sebagian yang dianggap salah itu sebenarnya kalau dalam kultur kita sekarang sepertinya sesuatu yang biasa. Padahal beliau, para salafus saleh menganggap ini harus diberi kafarat gitu. Kemudian fanafsu la tastaqimu illa an tujahada wa tuhasaba wa tu'aqaba. Jadi jiwa itu tidak akan bisa istiqomah kecuali dia mujahadah. Dia bersungguh-sungguh untuk melakukan keistiqomahan itu. Dia menghisab dirinya, mengevaluasi, senantiasa mengevaluasi. Kemudian juga menghukum kalau memang dirinya ini perlu dihukum dalam rangka untuk meluruskan kembali kepada ketaatan. Sangat berbeda ternyata ya, bukan self thanks, terima kasih diriku. Self punishment ya. Iya, ini self punishment. Malah menghukum. Ini malah ada jabron, ini memaksa. Udung ini harus memaksakan. Berarti itu bukan sesuatu yang menjadikan mental kita sakit. Bahkan ini adalah contoh dari orang-orang yang mentalnya Masya Allah sangat sehat. Jadi memang ada yang kita itu dilarang tasyadud, maksudnya ngoyo banget ya boleh, tapi dalam konteks-konteks tertentu ini yang sifatnya ini mu'aqabah menghukum itu boleh, tapi nanti ada di bawah. Jadi meskipun menghukum tapi ada ruang-ruang tertentu yang dia harus tasamuh, dia harus itu. Maka itu kan tidak mungkin kalau tidak ada ilmunya. Sehingga keadaan ini disebut jabr ya. Keadaan ini
maksudnya sudah tasaddud ya. Itu semua tentu perlu ada parameternya. Nah, disitulah ada ilmu yang diperlukan. Sehingga andai kata kita itu akrab dengan ilmu-ilmu semacam ini, insya Allah anak-anak kita nggak rapuh dan kita juga tidak dikit-dikit perlu healing. Dan kata beliau, fal ajabu anal insana qad yu'aqibu ahlahu wa khatimahu ala su'i khuluqi wa taksiri walakin la yu'aqibu nafsahu ala ma sadara minhu min su'il amal ma'a anna uqubatahu li nafsihi aula wa akhra. Kata beliau, sangat mengherankan bahwasanya sebagian orang itu dia menghukum keluarganya, menghukum pembantunya karena buruknya akhlak mereka atau kekurangan mereka, akan tetapi dia tidak menghukum dirinya sendiri atas sesuatu yang itu muncul dari dirinya, yaitu berupa amal yang buruk atau perbuatan yang buruk. Padahal menghukum dirinya sendiri itu lebih utama dan lebih layak baginya daripada mendahulukan hukum yang lain gitu. Hukuman loh ini ya. Nggih. Hukuman. Wa qad yakunu fi ismil uqubat tasamuh wa tajawuz. Wal maksudu an yulzimal insanu nafsahu bi ta'ati wa a'mali lam yakun ya'maluha min qabl. Wa qad kanat hadhihi hiya tariqatus salaf wa lanadribu lidzalika amsalan. Jadi di dalam istilah uqubat itu juga ada tasamuh, ada lapang dada, ada tawajus, ada tajawuz. Tajawuz itu membolehkan, maksudnya ada kebolehan. Artinya tidak tasaddud gitu. Bukan sesuatu yang ngoyo banget, tapi ini proporsional. Maksudnya adalah seseorang itu dia melazimkan dirinya untuk melakukan ketaatan dengan melakukan amal-amal yang dia mungkin terluput untuk mengamalkan sebelumnya. Dan inilah jalan yang ditempuh oleh para salafus soleh. Oleh karena itu beliau Fadilatul Syekh Shalih Al-Munajjid kemudian membawakan beberapa contoh. Yang pertama, fahada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aqaba nafsahu khina fatathu sholatal asr fi jama'atin bi anta saddaqa bi ardin qimatiha mi'ata alfi dirhamin. Kata beliau, ini ada Umar bin Khattab, beliau itu menghukum dirinya ketika terlewat sholat asar berjamaah. Sholat asar berjamaah luput gitu, tidak ikut jamaah. Nah, beliau kemudian apa bentuk menghukumnya itu mensedekahkan tanah beliau yang itu nilainya setara dengan 2000 dirham. Luput sholat berjamaah sekali, sebagai kafarahnya ini tanah disedekahkan, karena kalau tidak salah waktu itu beliau sedang sibuk dengan kebunnya itu, sehingga akhirnya telat luput. Berarti mirip seperti Nabi Sulaiman alaihissalam telat sholat, kemudian karena gara-gara kuda-kuda terbangnya, maka kemudian beberapa riwayat kuda-kuda terbangnya itu dipotong kakinya, disembelih gitu ya, sebagai bagian dari tobatnya. Itu ditafsirkan begitu. Dan kemudian diganti oleh Allah dengan yang tidak perlu dilus-lus, yaitu awan atau angin terbang. Ini makanya tadi di awal beliau terluput sholat berjamaah. Itu barangkali kalau di sekarang kita itu ya rapopo kan keturun, atau ya nggak apa-apa kan, namanya juga orang lupa. Manusia itu tempat malah cari dalil itu manusia itu tempatnya salah dan lupa, ya biasalah. Kalau khata wa nisyan. Kemudian wakana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza fatathu sholata fi jama'atin ahyatil kalailata kullaha. Masyaallah. Ibnu Umar anaknya ini. Kalau tertinggal sholat berjamaah sekali saja, maka malamnya dihidupkan dengan ibadah seluruhnya. Lek-lekan ibadah. Lek-lekan ibadah. Untuk mengganti itu sebagai kafarat, sebagai untuk menghukum dirinya. Allah. Fa'akhara lailatan sholatal maghrib hatta tala'a kaukaban fa'ataqa raqabataini. Kalau beliau telat sholat maghrib kemudian kok sampai muncul 2 bintang, beliau merdekakan 2 budak. Masya Allah. Wafatat ibna Abi Rabi'ah rahimahullah
raq'atan raq'ata sunnatil fajr fa a'taqa raqbatan. Ibnu Abi Rabi'ah ketika ketinggalan sholat sunnah fajar 2 rakaat, maka beliau memerdekakan seorang budak. Bahkan ini bukan wajib ya, malah Sunnah. Wa Ibnu Aun rahimahullah nadathu ummuhu fa'ajabaha fa'ala sautuhu sautaha fa'ataqa raqabataini. Allah. Ibnu Aun dipanggil ibunya, kemudian dia menjawab. Cuma suara jawabannya itu lebih tinggi nadanya daripada suara ibunya. Maka dia merasa bersalah, dimerdekakan 2 orang budak. Makanya tadi jadi ini kadang-kadang bukan sebuah kesalahan gitu loh, maksudnya. Bagi kita mungkin melihat, ketampaknya biasa dipanggil le, ya kan. Tapi buat beliau itu sudah ini sebuah kesalahan karena mengangkat suara di hadapan ibunya lebih tinggi daripada suara ibunya. Maka itu pun dihukum. Beliau menghukum dirinya sendiri. Jadi bukan ibunya yang meminta dihukum, bukan ibunya yang meminta membebaskan budak, tetapi kepekaan tadi dia, ya karena pengen mendapatkan ridha Allah dan ibunya itu sampai segitunya ya. Kemudian fal mu'aqabatu inda salaf bi ilzamin nafsi bil a'mali shalihah. Nah, hukuman menurut para salaf yaitu terutama pada dirinya sendiri itu adalah bi ilzamin nafsi bil a'mali shalihah, yaitu dengan mengharuskan dirinya untuk melakukan amal-amal saleh. Wa mudha'afati adkariha, kemudian melipat gandakan zikirnya, wa auradaha, juga wirid-wiridnya. Wa mimma ya'inu ala mu'aqabati nafsi, di antara perkara yang bisa membantu seseorang untuk bisa menghukum dirinya adalah an-nadru fi akhbarillati tatulu ala kasratil ajri ma'akilatil amal, yaitu dia memperhatikan pada kabar-kabar, riwayat-riwayat yang menunjukkan banyaknya pahala, besarnya pahala dengan sedikitnya amal. Itu bisa menjadikan seseorang menghukum dirinya, yang membantunya. Fan Abdillah ibni Amr ibni As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man qama bi asri ayatin lam yuktab min ghafilin." Siapa yang man qama di sini di antara penjelasannya adalah man shalla fil laili tatawuan wa nafilan. Siapa yang salat malam, salat sunnah dengan membaca 10 ayat, maka dia tidak akan ditulis, tidak akan ditetapkan sebagai orang yang lalai. Salat malam dengan membaca 10 ayat, maka dia terbebas dari karakter lalai. Jadi cari yang surat yang ayatnya pendek, tapi minimal 10, iya kan? Ini kan bisa terbebas dari kelalaian kan luar biasa gitu maksudnya. Itu amalnya sedikit, fadilahnya luar biasa gitu. Kemudian waman qoma bi mi'ati ayatin kutiba min qanitin. Nah, siapa yang kemudian salat malam membaca 100 ayat, maka dia akan ditetapkan termasuk orang-orang yang taat. Qanitin yaitu muti'in, taat pada Allah. Kemudian waman qoma bi alfi ayatin kutiba minal muqantirin. Siapa yang salat malam dengan membaca 1000 ayat, maka nanti dia akan ditetapkan bagian dari orang yang mendapat pahala yang luar biasa. Muqantirin. Tinggal nanti malam ini kita praktek ini. Mau yang 10, 100 sampai 1000. Jadi amal sedikit, dia mendapatkan pahala yang banyak. Kemudian wa idza nadaral muslimu ila hadal hadisi wa amsalihi fa innahu wala buta sayandamu ala tafritihi au fi awqatihi fi lahdatihi. Nah, seorang muslim kalau dia itu melihat pada hadis ini dan yang semisalnya, maka sesungguhnya dia akan menyesal kalau dia menyia-nyiakan waktunya, kemudian menyia-nyiakan waktunya. Li'annahu tarokal ajrul kasiro li ajli rohatil jasad. Kenapa dia meninggalkan pahala yang banyak? Karena hanya ingin untuk istirahat. Wa min sama, dan karena itu sayulzimu nafsahu bi anwa'il ibadatis salihah. Karena itu dia akan melazimkan dirinya, mewajibkan dirinya untuk melakukan berbagai ibadah yang saleh, ibadah saleh.
Dan wa mimma ya'inu ala mu'aqabati nafsi, di antara perkara yang bisa membantu seorang untuk bisa menghukum dirinya adalah at-ta'ammulu fi akhbaril mujtahidin, yaitu memperhatikan kabar-kabar orang-orang yang sungguh-sungguh dalam ibadah. Wa man ta'ammala fi akhwali salafi wa ma dakanu yaf'aluna ma'an nudrati hadihin namadiji fi hadha zaman. Dia, siapa yang memperhatikan keadaan para salafus saleh dulu, bagaimana mereka beramal, kemudian mengetahui bahwasanya yang seperti itu langka, contoh yang seperti itu langka di zaman ini, maka qadahu dalika ila muaqabati nafsi. Itu akan menuntun dia pada mentakdib dirinya, menanamkan adab kepada dirinya. Bi ilzamiha bi mazidi minal ibadati wal mustahabbati ida qassarat. Dia akan melazimkan dirinya untuk menambah ibadah, menambah amalan-amalan sunnah jika ada yang kurang dari dirinya tersebut. Jadi semacam beliau itu nyebutnya benchmark ya. Benchmark. Jadi kita itu benchmarknya itu kepada orang-orang terdahulu yang soleh salafus solihin itu ya, sehingga kita itu ketika benchmarknya tepat, kalau merasa kurang, dan insya Allah memang benar-benar kurang itu jadi bergegas ya untuk melakukan amal-amal soleh, mengejar kekurangan dan ketertinggalan itu yang kayaknya sih bukan mungkin, memang pasti itu. Nah ya, orang-orang seperti misalnya yang dulu pernah kita baca, misalnya Umar bin Khattab sudah jamin surga ketika beliau bersedekah dengan 1 dinar itu aja, ketika dipuji putranya beliau masih ada ketakutan ini tidak diterima, padahal seperti itu gitu ya. Nah hari ini kita jauh sekali dari pokoknya dengan amal pas-pasan pede banget itu. Kemudian qala Al-Qasim bin Muhammad rahimahullah, adautu yauman wa kuntu idza adautu bada'tu bi Aisyah radhiyallahu anha usallimu alaiha faghadautu yauman ilaiha. Kata beliau, saya biasa memberi atau berbagi makanan. Biasanya saya akan mulai dengan berbagi kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Aku mengucapkan salam kepada beliau dan weweh kalau bahasa kita, ater-ater berbagi makanan kepada beliau. Fa idza hiya tusolli sholata duha. Waktu itu beliau sedang salat duha. Wa hiya taqra'u, saat itu Bunda Aisyah membaca ayat famanallahu alaina wa waqana adabas samu. Kemudian famanallah, Allah mengaruniakan alaina atas kepada kita, yaitu bil maghfirah, wa waqana adabas samu, dan menjauhkan kita dari adab yang sangat pedih. Fatabaki, kemudian beliau menangis. Wa tada'u, kemudian beliau berdoa. Wa taraddadal ayat, mengulang-ulang ayat itu. Fakumtu hatta malaltu, aku berdiri sampai aku merasa bosan. Saking lamanya sholat diulang-ulang ayat itu sampai beliau bosan, jenuh gitu. Wahya kamahya, dan Bunda Aisyah itu terus seperti itu. Falamma ra'aitu dalika, ketika aku melihat yang seperti itu, dhahabtu, aku pun pergi ila suq, ke pasar. Fakultu, dan aku berkata, afrogo min hajati, aku selesaikan dulu hajatku, kebutuhanku. Suma arji, setelah itu aku akan kembali. Fafaroktu min hajati. Nah, setelah aku selesai dari kebutuhanku, dari hajatku di pasar, suma rojatu, kemudian aku kembali. Wahya kamahya. Bunda Aisyah masih seperti itu. Bunda Aisyah masih seperti ketika aku tinggalkan. Tarot datal ayat, mengulang-ulang ayat. Ibadah bagi beliau menangis, watata'u, beliau berdoa. Waqala Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, laula salasuma ahbabtu an Aisyah yauman wahidan. Jika bukan karena 3 perkara, maka aku suka untuk hidup pada 1 hari. Yaitu apa? Ad-dhama'u lillah, yaitu dahaga
kepada Allah bil hawajir, yaitu dengan jamak dari hajir, yaitu aku sangat dahaga untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sujudu fi jawfil lail, kemudian sujud di akhir atau di sebagian malam. Wa mujalasati qaumi yantakuna min khiyaril kalam, dan duduk bersama orang-orang yang mereka itu ketika berbicara itu mereka pilih-pilih. Yantakuna itu yakhtaru min khiyaril kalam, jadi memilih ucapan-ucapan yang baik. Kama yantaki atau yibas samar, seperti seseorang yang dia itu bisa memanen buah yang sudah matang atau buah yang wangi. Jadi ada hal yang kemudian menjadikan Abu Darda itu terdorong untuk dia berusaha ya untuk mentakdib dirinya, yaitu dengan 3 perkara tadi. Dia bisa hijrah mendekat kepada Allah, kemudian sujud pada sebagian malamnya, dan duduk bersama orang-orang yang kalau ngomong itu dia pilih-pilih, seperti orang yang memanen buah yang sudah matang, yang sudah wangi. Kemudian waqalat imra'atun masyrukun rahimahumullah. Berkata imra'atu Masrukin, ya, istrinya Masruk rahimahullah, makana yujadu Masrukun illa wasaqahu muntafikhtan min tuli sholati wallahi inna kuntu la ajlisu khalfahu fa abki rahmatan lahu. Kata istrinya Masruk, dahulu biasanya yujadu didapati Masruk itu tidaklah didapati dia itu kecuali wasaqahu muntafikhtani, yaitu dia sebentar, catatan saya malah kelihatan. Kedua kakinya bengkak. Jadi didapati kedua kakinya itu bengkak min tuli sholat, karena sholatnya sangat lama. Dan kata istrinya, wallahi demi Allah, inna kuntu la ajlisu khalfahu, aku itu duduk di belakang dia, itu di belakang Masruk ketika dia sholat, mengamati suaminya sholat. Fa abki rahmatan lahu, dan aku menangis karena kasihan kepada Masruk ini. Jadi sedemikian rupa para sahabat dulu mentakdib dirinya, ya, mu'aqabatu nafsihi, mentakdib dirinya untuk bisa senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga diikuti para tabi'in, ya, tabi'in. Iya. Kemudian ma huwa al-haddu fi mu'aqabatin nafsi. Apa batasannya mu'aqabah ini? Apa batasannya mentakdib diri kita sendiri ini? Alal muslim an yasusa nafsahu siyasatan tuaddi ila najatiha. Seorang muslim dia harus menstrategikan dirinya agar bisa sampai kepada yang dibutuhkan dia. Fayujahiduha wa yuraghimuha. Hendaknya dia bersungguh-sungguh, kemudian yujahid itu yujabir, yaitu memaksa dirinya. Syahadah. Wa idza ta'ibat, kalau dia letih, wakalat, kemudian dia merasa bosan, merasa menyerah, daroha, maka dia lebih longgar, dia perlakukan dengan baik dirinya itu. Wa nafasa anha, kemudian dia istirahat dari upaya kerasnya tadi itu. Fa nafsu la ta'ti illa bil mudarah, karena jiwa itu tidak akan datang kecuali dengan mudarah, yaitu muladhafah, sesuatu yang lembut, layin yang lembut. Wal mujahadah, sekaligus sesuatu yang konsisten, yang sungguh-sungguh dalam upaya. Jadi jiwa ini tarik ulur antara kadang lembut, tapi juga kadang ditegasi. Kalau tidak seperti itu tidak akan sampai. Karena kalau ngotot terus dia akan letih, akhirnya putus asa. Tapi lembek terus juga tidak akan bergerak. Jadi tarik ulur.
Karena itu tadi beliau katakan di dalam mu'aqabah itu ada tasamuh, jadi ada sisi tarik ulurnya. Fa idza ra'aha aminat, kalau misalnya dia melihat jiwanya merasa aman, dzakaroha, maka diingatkan jiwa itu, wa khawwafaha, ditakut-takuti minallah, kepada Allah. Wa idza ra'aha takada antasila ilal ya's, kalau misalnya dia perhatikan jiwanya itu hampir sampai kepada atau jatuh pada keputusasaan, dzakaroha, dia ingatkan roja, dengan hal-hal yang sifatnya memberi harapan. Wal amali fillah, kemudian dia berharap kepada Allah, wah kata demikian, jadi tarik ulur. Summa inna nafsa tahtaju ila an yumani hal insanu bil amal. Kemudian sesungguhnya jiwa itu dia butuh, kadangkala dia mengharapkan atau tamani atau mengangankan satu angan-angan. Wa yudakiruha bis sawab, diingatkan dengan pahala. Jadi kan nanti ada surga, kemudian enak kalau masuk surga, ini ada banyak pahala. Kadang-kadang perlu diingatkan seperti itu. Hatta tahuna alaihal a'malus salihah, sampai akhirnya dia menjadi lebih mudah untuk melakukan amal-amal saleh karena dimotivasi dengan ada surga seperti ini, ada dapat 72 bidadari dan seterusnya. Makanan enak-enak, nggak perlu buang hajat, ya, tidak keringetan, naik keringetan wangi misik. Khitamuhu misk. Masya Allah. Yaqulu Ibnul Jauzi rahimahullah. Ibnul Jauzi beliau berkata, marrobi khammalani. Lewat ada dua orang yang membawa beban, mengangkut sesuatu itu melewatiku. Tahta jadai saqili, yaitu di bawah pohon yang rindang. Jadi beliau sedang duduk di bawah rindang, kemudian lewat dua orang bawa barang, bawa beban. Wahuma yahtaju wahuma yatajawabani bi insyadin nasyidi. Mereka saling berbalas pantun. Fa ahaduhuma yusghi ila ma yaquluhu al-akhar. Yang satu itu menyimak apa yang dikatakan oleh yang lainnya. Summa yu'idu, kemudian membalasnya. Itu berbalas pantun. Nasid itu ya. Ya kalau kita yang berbalas pantun. Au yajibuhu bimisli, atau menjawab dengan yang semisalnya. Wal akharu himmatuhu misla dalika, dan yang lainnya pun sama, punya keinginan seperti itu. Faro'a itu annahuma law lam yaf'ala hada. Kata Ibnu Jauzi yang melihat dua orang itu, aku melihat kalau keduanya tidak melakukan seperti itu, zadat masyaqqatu alaihima, maka beban yang ada pada dua orang itu akan rasa berat. Fasakulal amru, jadi urusannya itu berat gitu, karena bawa beban itu. Tapi karena saling berbalas pantun, fakullama fa'ala hada, maka ketika keduanya melakukan itu tadi, saling berbalas pantun gitu, hanal amru, urusannya menjadi ringan, bebannya menjadi lebih ringan. Fata'ammaltu fis sabab, maka aku angan-angankan, aku renungkan sebabnya tersebut. Fa'idha bihi ta'liqu fikri kulli wahidin minhuma bima yaquluhul akhar fa'ikhalatu fikrihi fi jawabi misli dalika fayanqati uttariq wa yunsa saklul mahmuli. Karena masing-masing sibuk dengan apa yang diucapkan temannya tadi, jadi temannya bernasid, dia sibuk mendengarkan, menyimak, memikirkan jawab, iya, gitu ya. Bagaimana jawabannya. Akhirnya dia terlupakan dengan beban yang sedang dia pikul. Fa'akhadtu min hada isyaratan ajibatan, maka dari sini aku mengambil sebuah isyarat yang luar biasa, yang menakjubkan. Wa ra'aitu annal insana qad khumila minal taklifi umuran su'batan. Nah, aku melihat sesungguhnya manusia itu dia membawa taklif, membawa beban syariat, perkara yang sangat sulit. Wa min asqali ma khumila, di antara beban berat yang dia beban yang diangkut adalah mudaratu nafsihi, yaitu senantiasa mengoreksi dirinya,
wa taklifuha sabru amma tuhibbu, dan dia harus sabar dari perkara yang menjadi beban dia itu. Dia harus bersabar dari perkara yang dia sukai, karena ada taklif yang harus dia lakukan. Dia harus sabar dari perkara-perkara yang dia sukai. Wa alama takrahu, juga sabar dari perkara-perkara yang dia harus jauhi, dia benci. Faro'a itu as-shawab, maka aku melihat sesuatu yang benar adalah qad utariqis sabru bit tasliyah, maka memotong jalan, menyingkat jalan itu adalah dengan kesabaran dan tasliyah, yaitu dan hiburan, wa talattuf wa li nafsi, dan bersikap lembut kepada diri. Jadi ini batasannya, tarik ulur intinya. Ketika ada masanya kalau dia itu condong kepada meremehkan, maka dia paksa dirinya. Tapi kalau kemudian dia mendekati hampir terjatuh pada putus asa, maka dikendorkan. Terus kemudian beliau membawakan contoh tadi itu, ketika ada dua orang bawa beban, maka agar tidak sibuk dengan urusan bebannya, dia menghibur dirinya, dialihkan dengan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan majelis kita ini barokah dan bermanfaat bagi kita semua, keluarga kita, keturunan kita, begitu pula dengan sahabat-sahabat kita, keluarga mereka maupun keturunan mereka. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.